Badan Legislatif DPR baru saja menyetujui revisi dari Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR, di mana ada penambahan pasal, yaitu pasal 228A, yang memberikan kewenangan bagi DPR untuk mengevaluasi para pemimpin lembaga dan juga kementerian untuk akhirnya ditindaklanjuti. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh komisi terkait dan hasilnya bersifat mengikat. Hal ini tentu menjadi masalah karena berkaitan dengan trias politika yang berlangsung di Indonesia atau adanya tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dikhawatirkan adanya pasal dalam tata tertib ini dapat mencederai kewenangan dari kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan yudikatif. Untuk itu langsung saja kita bahas lebih lanjut bersama dengan dosen hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Pak Yunani Abioso. Selamat malam Pak Yunani. Selamat malam, Mbak. Oke, baik Pak, bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Baik, sehat. Terima kasih. Oke. Baik Pak, kita ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Pak tentang Badan Legislatif DPR yang baru saja menyetujui Pak revisi dari Peraturan DPR tentang tata tertib DPR yang katanya DPR boleh mengevaluasi pemimpin lembaga ataupun kementerian dan akhirnya mereka bisa juga untuk mencopot pemimpin ini Pak. Ya, Nah, kalau kita lihat dari secara hierarki perundang-undangan Pak, apakah terjadi kekeliruan dalam hal ini Pak? oke. Ada dua hal yang bisa disampaikan dalam aspek peraturan perundang-undangan ya. Pertama, memang peraturan tata tertib DPR ini mengikat ke dalam internal ya. Peraturan kelembagaan itu mengikatnya internal, apalagi kita tahu peraturan 1 2020 itu hampir semua isunya adalah yang mengatur bagaimana DPR bekerja dengan segala macam kewenangannya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah ini juga bisa berpengaruh terhadap lembaga negara lain atau pihak-pihak di luar yang diatur dalam tatip ini sendiri. Nah, itu yang pertama sudah menjadi masalah. Yang kedua, masalahnya dari segi peraturan perundang-undangan, pasal 228A ini diselipkan dengan norma yang tidak jelas. Nah, ketidakjelasan itu di mana di situ kan ada kata-kata seakan-akan memberikan kewenangan ya, memberikan kewenangan kepada DPR untuk bisa mengevaluasi calon-calon pejabat yang telah ditetapkan dalam paripurna DPR. Permasalahan pertama itu adalah dari mana asal kewenangan evaluasinya. Kalau kita berbicara setiap lembaga negara melakukan hal tertentu, dia harus punya wewenang yang diberikan oleh undang-undang, apalagi undang-undang dasar gitu. Oke lah, kita ambil katanya itu dalam rangka pengawasan. Oke, berarti evaluasi dalam pengawasan. Bagaimana caranya? Pasal 228A berdiri sendiri nggak mengatur gimana caranya evaluasi ini. Ya, menjadi problematika adalah ketika melakukan evaluasinya ini DPR terhadap calon-calon yang berada di kekuasaan yudikatif. Ini yang paling permasalahan utama. Kita agak singkirkan dulu mungkin pejabat-pejabat yang dipilih untuk menduduki posisi yang mungkin di eksekutif. Tapi yang paling bermasalah ada di yudikatif. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar kita menjamin independensi hakim dan kekuasaan kehakiman. Utamanya pasti dalam konteks ini kita berbicara hakim konstitusi dan hakim agung ya sebagai yang mengisi pejabat di kedua kelembaga pengadilan tertinggi tersebut. Nah, ketika evaluasi itu dilakukan misalnya karena tidak jelas, akhirnya dilakukan dalam prakteknya dengan pemanggilan. Ini udah jelas mencederai konstitusi. Ini udah sebuah pelanggaran konstitusi. Nah, ekses lainnya mungkin bisa kita bayangkan seandainya misalnya dalam rangka menjaga marwah mereka juga sebagai hakim konstitusi dan hakim agung, mereka tidak mau datang ke pemanggilan itu. Akan menjadi masalah ketatanegaraan baru begitu kan. Nah, ini yang akibat dari rumusan norma yang ya aturannya pun sudah dianggap bermasalah. Dan yang rumusan yang bermasalah berikutnya adalah di mana ayat 2-nya tadi Mbak Lala juga sudah menyampaikan hasil evaluasi ini mengikat. Nah, mengikatnya siapa? Ya, oke lah kita ambil pemahaman bahwa mengikatnya ini di DPR dan DPR itu adalah termasuk pimpinan dan pimpinan harus katanya menindaklanjuti dengan mekanisme yang berlaku. Pertanyaan yang kita sebagai orang awam yang membaca tatip ini, mekanisme yang berlaku yang mana? Karena kita tahu yang direvisi di tatip ini hanya satu pasal ini kan. Apakah Betul. nanti pimpinan DPR merujuk pada aturan lain? Ya pasti aturan tatip ini lagi. Tapi kita tidak bisa merujuk tatip mana atau pasal mana nantinya yang digunakan oleh pimpinan DPR untuk menindaklanjuti. Jadi apakah ini masih tanda tanya? Apakah nanti evaluasi itu dipanggil lagi pejabat-pejabat tersebut? Apakah diberhentikan? Ini kan semua jadi menjadi tanda tanya. Jadi ya kisruh ini dari sudut tentunya dari peraturan bermasalah posisinya, kemudian bermasalah juga rumusannya.
Oke, baik Pak. Jadi kalau boleh saya terlebih lanjut, apakah, evaluasi maupun tindak lanjut, seperti pencopotan pemimpin, lembaga negara itu ya Pak, secara undang-undang itu sebenarnya itu kewenangan dari siapa sih Pak? Oke, nah kalau misalnya kita melihat pencopotan itu kan mungkin hasil akhir ya dari sebuah Mmm. mekanisme pengawasan, evaluasi dan itu dan sebagainya. Nah, masing-masing ruang jabatan publik itu punya mekanisme masing-masing. Kita lagi-lagi ambil contoh yang paling mendapat perhatian masyarakat adalah bagaimana kalau misalkan yang dievaluasi hakim konstitusi dan hakim agung. Nah, masing-masing ini kan punya mekanisme pengawasannya masing-masing, punya kode etiknya masing-masing. Mahkamah Konstitusi punya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung didampingi oleh Komisi Yudisial juga dalam melakukan pengawasan hakim dan hakim agung gitu ya. Ketika ada pelanggaran etik di situ, ketika ada pelanggaran ya etik yang berdampak terhadap kinerja ya mekanisme itu yang bekerja. Gitu. Seandainya terjadi memang terbukti pelanggaran berat, disitulah letak untuk apa namanya pemberhentiannya gitu. Nah jadi sudah ada mekanismenya. Jadi pertanyaannya lagi buat apa DPR melakukan ini? Pertanyaannya kan jadi pertanyaan apakah DPR tidak percaya dengan mekanisme yang selama ini sebetulnya mereka sudah tulis di undang-undang masing-masing undang-undang itu, masing undang-undang MA dan KY dan undang-undang MK gitu. Kenapa kalau memang sudah ada mekanismenya kok mereka bikin lagi? Nah, dari sudut pandang dari sudut pandang tata negara ini menjadi masalah yang lainnya lagi. Oke Pak, jadi kalau begitu apakah revisi tata tertib ini berarti menyalahi trias politika itu ya Pak, kekuasaan di antara 3 kekuasaan ini Pak? Ya, kembali ke tadi saya sampaikan, kita juga masih bertanya-tanya bagaimana DPR akan Mmm. mengimplementasikan pasal 228A itu kan, karena tidak ada ini jelasan lebih lanjut gitu. Seandainya memang dia mau exercise power yang agak berlebihan, bisa jadi itu akan ada pelanggaran, gitu ya. Yang jelas, seandainya dia melakukan itu exercise, misalnya sampai dengan pemanggilan kepada Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, ya di situ udah, sebagaimana saya sampaikan, itu ada pelanggaran konstitusi. Pun seandainya terhadap pejabat-pejabat lain, misalnya pun yang di ranah eksekutif KPK gitu kan banyak pihak juga mengkhawatirkan KPK malah bisa dievaluasi oleh DPR juga. Nah, pimpinan atau pejabat komisioner KPK juga punya mekanismenya pengawasannya kan ada dewasnya gitu. Mhm. Bagaimana mekanismenya ini akhirnya pengawasan dan evaluasi itu saling bekerja dan seandainya di Dewas juga diawasi, kemudian di DPR juga diawasi. Nah, DPR-nya sendiri berarti dia menyalahi atau melangkahi aturan yang sudah dia buat sendiri dalam Undang-Undang Revisi KPK beberapa tahun lalu. Itu yang menjadi concern. Oke, betul Pak. Kemudian kalau kita bahas ada di pasal 20A kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar 45, itu kan memang ada fungsi pengawasan ya Pak. Betul. Apakah dengan adanya tata tertib ini sebenarnya DPR itu gagal untuk memahami fungsi pengawasan yang mereka miliki itu sendiri Pak? Ya, eh, menarik untuk dicermati sebetulnya Mmm. sejauh mana DPR bisa menafsirkan sendiri gitu ya Mmm. langkah-langkah pengawasan yang bisa mereka lakukan itu. Mmm. Cuman titik pentingnya di sini adalah selain dia juga tentu dia perlu mengeksersis, perlu melaksanakan kewenangan pengawasan itu dan sebagaimana sebetulnya sudah dilakukan oleh alat kelengkapan dewan gitu ya, oleh komisi, mungkin melalui Pokja atau Panja gitu. Tapi juga penting untuk menduduki posisi DPR saat ini gitu karena posisi DPR baru itu adalah PR-PR legislasi yang dari periode sebelumnya. Kita tahu ada prolegnas, misalnya KUHP baru sudah ada, tapi kan KUHP-nya belum. Ada juga menyusul orang berharap ada KUH Perdata yang baru gitu. Kemudian hukum acara perdatanya juga kita masih warisan dari kolonial Belanda. Ya, terlepas dari fungsi pengawasan penting, tapi kan punya PR yang lain gitu. Nah, ini periode baru ini DPR itu kenapa nggak fokus pada hal itu gitu? Dibanding dengan fungsi pengawasan yang sebetulnya mereka sudah bisa laksanakan dan ada mekanismenya, ditambah juga dengan mekanisme yang ada di masing-masing cabang kekuasaan itu ya tadi, Mmm. mekanismenya berjalan dan lebih fokus kepada fungsi pokoknya yang masih ada PR, yaitu legislasi. Oke Pak, berarti memang di sini DPR sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin menambah-nambah PR sendiri ya Pak, padahal masih banyak PR yang belum mereka selesaikan gitu Ya, kurang lebih ya Pak? saya Nah. khawatir begitu. Jadi karena ada beberapa pihak juga, ya kayak Mbak Lala tadi bilang juga kan DPR Mmm. ini gagal menafsirkan atau tidak tahu apa yang Mmm. harus dilakukan gitu. Padahal ada PR yang lebih berat gitu ya. Sebagai legislator itu kan to make legislation gitu kan untuk membuat undang-undang. Tolong fokus di situ dulu. Gitu. PR-nya itu banyak gitu.
Dan kita kita juga apa namanya yakini bahwa segala RU dan naskah akademiknya itu sudah menunjukkan urgensinya masing-masing untuk bisa dibahas dan segera diberlakukan. Ya, termasuk kalau misalnya kita mau berbicara dengan mekanisme pengawasan ini, ya kalau mau sekalian dievaluasi bagaimana mekanismenya bagi DPR ataupun mekanisme yang ada untuk mendapatkan calon-calon pejabat itu yang dengan kualitas baik gitu kan. Baik, selain dari pasal 20A dari Undang-Undang Dasar 45 tadi, Oke. kira-kira ketentuan hukum apa saja yang dilanggar dengan adanya revisi dari tata tertib yang baru oleh DPR ini, Pak? Ya, kalau keberadaan pasal 228A ini saat ini kita karena belum di-exercise kita melihat bahwa dia cukup bermasalah posisinya ya. Posisinya bermasalah dalam artian ya memang tidak jelas gitu kan evaluasi bagaimana caranya. Kemudian apa namanya hasil yang mengikat itu dan tindak lanjut oleh itu juga belum jelas. Nah, jadi setidak-tidaknya bermasalahnya terhadap posisi DPR itu sendiri dan undang-undang DPR gitu ya. Nah, seandainya memang nanti di-exercise lebih lanjut terhadap pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif ataupun apalagi di judicial, itu potensi pelanggaran konstitusi di pasal-pasal 24 terutama terkait dengan Kompas Hakiman itu ya yang bisa menjadi potensi paling besar itu. Ya. Kita apa namanya tentunya berharap DPR juga lebih cermat dalam melakukan pengawasan, mencermati mekanisme yang selama ini mereka sudah bangun sebetulnya dalam melakukan pengawasan dan berfokus pada hal tersebut sehingga tidak perlu melakukan exercise yang ya bisa dikatakan offset secara konstitusional gitu. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir sebelum menutup diskusi ini. Kira-kira dengan adanya kerancuan dari tata tertib yang baru ini, Pak, apakah tata tertib ini harus dibatalkan? Atau mungkin prosedur pembatalan seperti apa? Atau harus mengajukan uji materi ke MK begitu, Pak? Ya, ini memang menarik. Jadi banyak masyarakat juga berharap ini apa namanya polemiknya ini terjawab gitu kan. Dan salah satu cara Hmm. yang bisa menjawab ini betul atau tidak datang ke pengadilan. Nah, peraturan tata tertib DPR ini kan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu posisinya di bawah undang-undang gitu ya. Sehingga mekanisme untuk mengujinya itu datangnya ke Mahkamah Agung. Jadi seandainya memang ada masyarakat ataupun nanti ketika ini pasal 228A ini dieksersis secara berlebihan, ada masyarakat yang bisa datang ke Mahkamah Agung untuk menguji ini keabsahannya dan dibuktikan pelanggarannya. Jadi itu sebagai negara hukum kita cara paling elegan adalah datang ke pengadilan. Nah, tapi di lain pihak, moga-moga sih pimpinan DPR juga mendengar aspirasi masyarakat dan terutama ya ahli-ahli hukum gitu ya, bahwa ini bermasalah gitu, sehingga bisa Oke, direvisi jadi oleh mereka sendiri. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan ulang, Pak, berarti ini selain bisa dibatalkan begitu ya, Pak, sama DPR Ya, itu sendiri, atau masyarakat bisa langsung datang ke Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi ya, Pak, untuk uji betul, materi dari tata tertib ini sendiri. betul, betul Mbak Lala. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Yunani, untuk waktunya dan diskusi singkatnya, Pak. Baik, Sangat terima bermanfaat kasih sekali. Mbak Lala. Semoga dapat dipahami oleh penonton secara lebih luas ya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Lala. Baik, tadi adalah diskusi bersama dengan dosen hukum tata negara dari Universitas Indonesia terkait dengan tata tertib DPR yang baru saja disahkan oleh Badan Legislatif DPR. Bahwa ternyata memang tata tertib ini memiliki kerancuan dalam hal DPR boleh mengevaluasi pemimpin lembaga negara maupun kementerian. Dan salah satu solusinya adalah bisa dibatalkan langsung oleh DPR ataupun masyarakat boleh mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Jika ada yang memiliki pendapat terkait dengan hal ini, boleh langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe.